Gua tuh agak heran ya, minggu-minggu ini kayak banyak banget itu orang yang live streaming di TikTok itu sambil dengan mempromosiin judol atau judi online. Ya tau lah, website gacor-gacor segala macam ya. Dan tentunya ya mungkin untuk awal-awal kejadiannya itu gua baru ngehnya kalau misalnya kayak ada orang live streaming dulu, itu gue masih inget tuh. Ada orang live streaming cowok gitu dengan PD-nya nampilin muka dan ada kode gitu. Gue yang awalnya tuh nggak ngeh kalau misalnya itu kode-kode dari judul website segala macamnya. Tapi banyak tuh gue liat komentar, weh haram jangan gitu segala macamnya. Pokoknya banyak lah orang-orang yang report segala macamnya. Dan gue bingung nih, kenapa orang-orang kita, orang-orang Konoha, dia tuh pede banget gitu buat mempromosiin judi online ke TikTok sambil live streaming. Dan dengan pedenya dia itu dengan apa ya guys ya, dengan ngasih tahu wajahnya, ngasih tahu bentuk mukanya, ya seakan-akan mereka itu berani gitu. Udah tahu gitu konsekuensinya kalau misalnya mempromosiin judul di Indonesia itu gimana. Dan kenapa hal ini bisa terjadi ke Indonesia. Hello guys, welcome in Bang Arjo. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa orang-orang kita itu menjadi target baik itu dari pelaku atau nggak korban dari judi online. Tentunya ya lu bisa lihat lah dari sehari-harinya kita, jangan lihat dari orang-orang di Jakarta atau Surabaya, tapi kita lihat lah orang-orang yang di Jawa, yaitu kayak mungkin daerah perdesaan, kabupaten semacamnya, yang mungkin dari segi finansial, dari edukasi finansialnya itu masih kurang, literasinya masih kurang semacamnya. Jadi hal ini bisa dibilang orang-orang yang bakal nonton TikTok atau orang-orang yang bakal nonton live streaming segala macamnya, mereka itu pasti udah dengan identik dengan SDM rendah atau SDM ya bahasanya ke bawah lah. Karena apa? Karena mereka itu cuman sekedar FOMO, pengen kayak instan, gak mau bekerja keras, maunya instan gitu. Seakan-akan mereka itu mau digadaikan dengan hal yang mudah. Nah, makanya kasus-kasus kayak gadaikan itu, pesugihan semacamnya itu banyak banget tuh di Jawa, bukan di Jakarta, bukan di Tangerang, bukan di Serang atau di manapun lah. Tapi lebih banyak di mana? Di Jawa. Karena masyarakatnya itu udah pada capek, udah pada lelah, maunya ya udah kayak instan segala macamnya. Ujungnya apa? Kalau nggak pesugihan, dukun, atau enggak ya udah judi online. Nah, makanya mereka tahu gitu pasar-pasaran orang-orang yang bahasanya gampang banget lah buat dikelabui lah. Makanya mereka itu mentargetnya di mana? Di TikTok. Nah, Instagram sekarang tuh udah jarang banget lah orang-orang yang mempromosikan lah. Dulu tuh ada tuh kayak video meme, nanti di atas sama di bawahnya itu ada gitu kayak logo website mereka lah. Tapi sekarang itu udah jarang, kalau gue lihat udah jarang banget, bahkan nggak ada gitu. Dan sekarang itu malah pindah ke TikTok gitu. TikTok malah makin rame gitu, orang-orang live streaming semacamnya. Ya mungkin mereka yang pede banget dengan nampilin muka buat mempromosiin judul, udah pasti nonaktifin komentar lagi live streaming. Ya mereka udah nothing tulus aja gitu. Jadi mereka ya udah dikasih kekayaan instan sama brokernya atau sama orang sononya yang ngasih dia job, ya udah. Dia dengan PD-nya, dengan tahu konsekuensinya bakal dipenjara, bakal dihujat segala macamnya, ya lu tahu sendiri lah. Banyak kasus di Indonesia, kalau misalnya judul itu bikin orang jadi depresi, bunuh diri segala macamnya. Makanya banyak yang bilang kalau misalnya kalau ada satu orang yang bunuh diri gara-gara judul, orang yang mempromosikan judul itu termasuk dari pelakunya. Karena mereka tanpa sadar, mereka mempromosikan seseorang, bikin orang depresi, orang stres segala macamnya. Nah, mungkin menurut kalian gimana? Kenapa orang Indonesia gampang banget gitu buat jadi pelaku dan korban dari judi online itu sendiri? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.